Ya, halo, ketemu lagi dalam vlog terbaruku. Eh, di sini aku akan menyuguhkan sesuatu yang spesial yang akan aku ceritakan di episode kali ini. Don't go anywhere, jangan lupa subscribe dulu, oke? Ya, ketemu lagi di vlog terbaruku. Di sini aku mau membahas tentang salah satu film yang aku tonton kemarin. Ada film dokumenter terbaru tentang musik ya, tentang musik yang baru-baru ini dirilis, minggu ini dirilis dan masih hangat banget. Film itu berjudul What Drive Us. Itu yang disutradain oleh Eric David Grohl, yaitu frontman Foo Fighter atau drummernya Nirvana dulu. Film ini yang menceritakan tentang dokumenter musik menurutku yang terbaik selama ini. Kenapa terbaik? Karena Dave bisa menggabungkan beberapa sejarah-sejarah cerita dari musisi band-band terkenal tersebut menjadikan satu frame dan satu kesatuan cerita atau film dokumenter ini. Di sini sangat menarik banget. Yang aku bahas adalah ada beberapa atau bahkan banyak kesamaan dalam film ini dari sejarah-sejarah yang dipaparkan oleh Metallica, ya kan, melalui drummernya yang diinterview, terus Guns N' Roses melalui Slash sama Duff, terus banyak lagi ada Anthony Flea, basisnya Red Hot Chili Pepper juga, dan yang lain-lain, ada Nudab. Banyak banget yang dimasukin dalam film tersebut, termasuk ada The Beatles dan yang lain-lainnya. Jadi mereka memaparkan sejarah mereka terhadap sesuatu atau yang berperan banyak dalam sejarah mereka. Itu adalah ada satu barang atau satu item yang itu memang tidak bisa mereka tinggalkan, yaitu salah satunya ya mobil van ini. Mobil van yang mereka tunggangi selama tour, selama berjuang, selama menyebarkan nama-nama band mereka, selama mereka berpromosi, belum diterima sebuah major label, mereka kemana-mana menggunakan mobil van ini. Dan hampir rata-rata di Amerika sana atau di negara-negara lain memang mereka untuk awal musik indie mereka yang benar-benar dengan menaiki van tersebut dan mereka berpromosi ke kota satu ke kota lainnya, yaitu hanya tujuannya untuk main ya, nge-gigs ya, atau mempromosikan band, nama band ataupun lagu-lagunya. Nah, di situ sejarah itu difilmkan sama Dave, di mana ternyata memang sangat mengasihkan. Nah, ada beberapa kemiripan atau persamaan ya. Itu banyak banget yang aku tonton di film kemarin itu, bahkan dari beberapa musisi dunia yang menceritakan susah payah mereka menaiki mobil vans tersebut dari satu kota ke kota yang lain, sampai mereka harus tidur di pom bensin, mereka harus menggadaikan barang-barang mereka untuk membeli bahan bakar, dan mereka juga hampir mengalami near death experience atau kecelakaan di jalan raya dengan mobil van tersebut. Dan banyak macam-macam lagi cerita yang disuguhkan di situ, dan itu based on true story dari sejarah-sejarah mereka sendiri, dari Metallica, dari Nudab, dari U2, karena di situ The Edge U2 diwawancarain, terus The Beatles ya,
terus Guns N' Roses, banyak lagi. Di situ kalian bisa nonton di situ. Nah, ada salah satu band punk rock di Amerika yang benar-benar memakai mobil van ini menjadi rumah mereka. Itu salah satunya yaitu band punk rock kenamaan zaman dulu yaitu DOA atau doa ya, DOA, yang akhirnya mereka sampai berganti menjadi nama Black Flag ya, bendera hitam. Itu zaman DOA mereka juga konvoy atau berpromosi dari kota ke kota yang lain di Amerika, dari Amerika keseluruhan. Dia hanya menggunakan mobil, tidak menggunakan pesawat. Band DOA punk rock ini mempromosikan dari gig ke gigs. Mereka menelpon cafe to cafe dan acara-acara gigs yang ada dari kota ke kota, sampai mereka hanya mengandalkan telepon umum dan pertemanan gitu kan. Sementara mereka hidup di mobil van tersebut, semua personil ada di situ dan plus alat semuanya di mobil itu. Jadi mereka satu mobil include alat dan manusianya menjadi satu, dan mereka mulai berkeliling mencari job satu ke job yang lain. Dan itu sama seperti yang saya alami saat itu. Oke, aku akan menceritakan kesamaan-kesamaan tersebut yang ternyata di Indonesia juga sama seperti itu. Salah satunya mungkin band yang saya bentuk di tahun 99, yang akhirnya band saya ini rekaman di tahun 2003 dengan penuh perjuangan. Jadi gini, kalau di Indonesia, apalagi band-band di daerah Jogja ya, mobil van itu sangat berarti buat kita. Bentuknya bukan van seperti luar negeri, tapi di kita mungkin bisa dikatakan mobil minibus ya. Minibus seperti yang kalian tahu sekarang, tipe minibus itu sangat penting banget untuk band-band Jogja. Karena gini, karena di era 99 itu terus terang industri musik masih Jakarta sentris. Apa-apa memang kita harus ke Jakarta. Kita nggak bisa stay di Jogja dan berharap band kita bisa terkenal dan mempunyai pendengar yang luas gitu. Maka dari itu, setiap kita ada agenda dari mengirim demo, kita aja tidak via pos. Kita berjuang, otomatis ya band-band Jogja atau pokoknya band-band yang jauh dari Jakarta itu mereka pasti ada budaya semobil, berangkat bareng, menyewa, entah itu nyewa atau yang punya mobil. Mereka satu band berangkat bareng, satu mobil, dan berangkat ke Jakarta untuk mungkin sekedar mengirimkan demo atau audisi atau hal yang lain. Jadi disitulah sejarah-sejarah yang akhirnya melekat bahwa kita menikmati proses tersebut gitu. Dari nol kita bayangin 500 lebih ya, berarti Jogja Jakarta sekitar 700 km jaraknya. Jadi bukan tempat yang dekat untuk disinggahi, untuk kita mengadu nasib mempertahankan band atau memperjuangkan nama band. Waktu itu aku cerita singkat yang pernah aku bahas ya, yang sudah ada di vlogku sebelumnya. Kalian nanti bisa lihat, tapi saya mau menceritakan singkat aja. Keseluruhan tidak hanya bandku, tetapi aku mau menggambarkan band-band perjuangan band-band Jogja yang sempat aku tahu juga.
Oke. Di tahun 2003 akhirnya kita mendapat panggilan untuk audisi di Jakarta. Pada saat itu aku dan teman-teman akhirnya menyewa sebuah mobil minibus atau van ini untuk keberangkatan kita, karena memang budget kita minim dan waktu itu memang ya kita bukan band yang berduit atau manusia-manusia yang kantong tebel, tidak, tetapi kita dari hasil manggung-manggung akhirnya ada uang cukup untuk menyewa mobil van. Akhirnya kita memakai mobil Panther atau Isuzu Panther warna merah tahun 2003 waktu itu. Kita berangkat 9 orang ya, 9 orang itu udah plus sopir, plus alat di dalamnya. Bayangin jok tengah dan belakang itu kita copot, digantikan dengan kasur. Coba kamu hitung mobil Panther diisi 9 orang plus drum. Drum itu snare drum, terus bass, terus gitar, dan stand mic kalau nggak salah, ada stand mic-nya. Bayangin kita 9 orang dan masuk situ, kita berangkat dari Jogja, berangkat audisi ke Jakarta untuk memperjuangkan band kita. Tapi dalam perjalanan kita mengalami kondisi di mana perjalanan tidak semulus yang kita bayangkan, karena estimasi bahan bakar dari Yogyakarta sampai Jakarta itu harusnya cukup, tetapi tidak cukup karena adanya kemacetan. So akhirnya waktu itu aku menggade handphone pertama aku yang aku gade untuk membeli bahan bakar. Kalau nggak itu kita nggak akan bisa pernah pulang, karena itu terjadi ketika kita mau pulang. Dan akhirnya, mau berangkat ya. Dan akhirnya kita sampai Jakarta dan kita membawa mobil itu kemana-mana, dari audisi 1 ke rumah produser kita sampai mobil van itu membawa pulang. Nah disitulah sejarah awal banget dari sejarah band yang bernama Seventeen itu. Juga ternyata ada peran serta mobil van atau Isuzu Panther merah yang menjadi sejarah atau yang selalu kita ingat. Dan kalau di cerita-cerita lain, ada pengalaman tentang mobil van yang salah satu band atau teman terdekat kita yang mungkin kalau ditanya tentang mobil ini mungkin akan menjadi sebuah trauma, yaitu salah satunya yaitu band Endang Sukamti. Mereka pernah punya pengalaman dengan mobil van ini. Mereka hampir mendapatkan near death experience karena Endang Sukamti mendapat kecelakaan yang itu totally damage, mobilnya sangat parah sampai ringsek. Mereka tabrakan di daerah Jawa Tengah ya, sudah mau daerah Purworejo kalau nggak salah, atau Kutoarjo, daerah-daerah situ. Waktu itu di Jogja kita lagi ngumpul biasa seperti biasa, tiba-tiba mendapat kabar bahwa ada Endang Sukamti kecelakaan, mobil ringsek, dan waktu itu kita atau teman-teman yang sigap atau yang punya kendaraan mobil, mereka langsung berbondong-bondong menyusul ke TKP. Menurut aku nggak ikut karena memang waktu itu aku lagi benar-benar nggak bisa, ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan. Akhirnya aku tidak ikut dan aku memantau keadaan anak-anak, dan akhirnya mendapat berita bahwa alhamdulillah Endang Sukamti tidak ada korban jiwa, tetapi memang tidak mungkin atau tidak sangat nalar karena mobil itu menghantam depan dan dihantam dari belakang, dan itu ringsek, dan saat seluruh personel Endang Sukamti ada di dalam situ dan kru plus beberapa alat. Tapi alhamdulillahnya mereka selamat dan tidak ada korban jiwa. Mereka dibawa ke rumah sakit dan kabar itu muncul bahwa aman, anak-anak Endang Sukamti tidak ada korban jiwa, cuman hanya luka-luka. Yang paling parah mungkin Mas Dori ya, atau gitarisnya itu yang sempat retak kakinya, makanya sempat dia pakai kursi roda di saat manggung dia.
Terus pengalaman yang lain, di band-band lain mungkin aku nggak akan bisa menceritakan satu persatu, tetapi aku yakin dalam setiap band itu pasti ada berhubungan dengan transportasi. Dan transportasi itu kita selalu menggunakan minibus, atau kalau di luar negeri namanya vans ini. Mobil van ini sangat berperan penting kepada kita. Dan mungkin satu efektif dan efisien atau ngirit kita satu mobil, satu band bisa tergabung di dalamnya, dan kita bisa berangkat tanpa harus ada yang terpisah, berangkat sendiri-sendiri. Mungkin pertimbangannya seperti itu. Dan disitulah indahnya merasakan proses perjalanan kita atau band. Dari kebersamaan itu penting banget, karena ya mungkin dari situ lagu-lagu tercipta di saat kita perjalanan membelah ribuan kilometer, mungkin hanya dengan memandang jalanan sambil gitu, kita bisa mendapatkan inspirasi gitu, mendapatkan inspirasi yang sangat bagus. Dan dari situlah kenangan-kenangan yang melekat itu yang nggak bisa ditinggalkan. Apalagi di band aku sampai ketiak-ketiak dari kota-kota atau kabupaten di Indonesia itu saya bersyukur sudah pernah saya kunjungin semuanya, hampir semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Dan kita juga pernah tur dari ujung Pulau Sumatera sampai ke ujung Pulau Sumatera, dari Lampung sampai Banda Aceh. Kita pernah menggunakan mobil van ini. Kita tur beberapa bareng dengan band-band lain, kita pernah itu. Dan itu pengalaman yang menurutku sangat unforgettable, tidak akan pernah bisa dilupakan. Dan itulah yang asik selain di atas panggung, selain bertemu dengan fans, menyapa mereka. Benar kata Lars Ulrich ya, drummernya Metallica, bahwa yang paling mengasihkan itu yaitu mobil van, bertemu dengan fans, bermusik di atas panggung, dan menikmati pemandangan, kata Lars. Dan dari situ kita mengenali inilah Indonesia, dan inilah karakter Indonesia, inilah berbagai macam tempat di Indonesia, dan suku, bahasa, semuanya. Dan akhirnya dari sini aku pasti yakin setiap musisi yang pernah keliling Indonesia pasti akan selalu mensyukuri bahwa begitu dahsyatnya para pejuang dulu mengumpulkan atau menjadikan satu NKRI ini. Tidak mudah, karena Indonesia itu besar. Dari Sabang sampai Merauke itu benar-benar besar. Dan disitulah para penggemar musik kita atau fan kita yang kita sapa satu persatu dengan mobil van yang sangat legend itu. Walaupun bentuknya berbeda-beda ya, gitu. Nah, begitulah kisah dari mobil van, atau saya terinspirasi dari apa yang Eric Devgall buat. Kalian berhak nonton tuh, bagus banget filmnya, yaitu berjudul What Drives Us, yang baru saja dirilis. Kalian bisa nonton, dan akhirnya saya bisa nonton, dan film ini sangat bagus banget. Dan aku yakin kalau kalian anak band pasti akan teringat masa-masa di mana kamu berjuang menggunakan mobil van bersama bandmu, memperjuangkan bandmu menuju ke Jakarta, kena macet, dan bahkan kepergianmu itu belum menjanjikan bahwa bandmu itu akan sukses. 500 kilo lebih dan bahkan 1000 kilo lebih kalian bolak-balik dari Jawa Tengah ke Jakarta, berharap bandmu itu bisa diterima sebuah label,
berharap bahwa lagu-lagumu itu bisa diterima masyarakat atau bandmu bisa terkenal. That's amazing stories. Dan aku yakin semua band dari dulu sampai sekarang mengharapkan seperti itu. Tapi percayalah bahwa proses itu adalah perjalanan sesungguhnya. Bukan tujuan dari mobil vanmu berhenti, tetapi proses perjalanan dari mobil vanmu berjalan itulah tujuan. Itulah yang paling asik. Oke, thank you sudah nonton vlog ini, dan sampai bertemu di next episode. Thanks for subscribe, like, comment, and share. See you, bye.